Kenapa Aisyah menyisir rambutnya? Ini Masjid Nabawi. Ya. Ini Masjid Nabawi, ini jendela. Ya. Karena pisahannya cuma dinding. Ini Taman Raudhah, ini kan kamar Nabi nih. Ya. Nabi memasukkan kepalanya ke jendela supaya disisir Aisyah. Kenapa Aisyah nggak masuk ke dalam? Karena Aisyah dalam keadaan mohon maaf berhalangan, perempuan berhalangan nggak boleh masuk masjid. Oh. Kenapa Nabi nggak keluar? Nabi takut i'tikafnya batal. Oh. Kenapa Nabi nggak ngambil sisir itu nyisir sendiri? Nabi mau mengajarkan dia juga romantis kepada istrinya. Masya Allah. Kapan terakhir rambut yang ganteng ini disisir Sama istri. Nabi minta kain nawilinil khumrah, tolong ulurkan saya kain. Kenapa Nabi nggak keluar ngambil kain? Nabi takut i'tikafnya batal. Maka Nabi minta ambilkan. Kata Aisyah, ana haid, saya dalam keadaan halangan. Kata Nabi, tanganmu tidak halangan. Maka diulurkanlah Kain. diambil oleh Nabi SAW. Begitu takutnya. Jadi kalau kita mau betul-betul i'tikaf full, masuk, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki. Amin. Nanti kita i'tikaf full, masuk ke Masjid Nabawi tanggal 20 sore, dan kita akan keluar pagi Idul Fitri. Amin. Ya Rabbal. Ongkos tanggung masing-masing. Tahu? Sahabat meriwayatkan bahwa Lailatul Qadar, kata Nabi, mungkin tadi malam itu Lailatul Qadar, tapi nggak disebutkan malam keberapa. Maka sahabat menceritakan ciri-ciri malam waktu Nabi mengatakan Lailatul Qadar itu adalah pada waktu paginya, waktu Nabi sholat ada bekas lumpur, karena lantai Masjid Nabawi itu belum lagi bersemen, Masih tanah. dan ketika mereka hitung-hitung itu pada malam 27. Itulah ijtihad mereka mengatakan bahwa turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar itu kan malam turunnya Al-Quran. Waktu pertama kali dulu turunnya Al-Quran itu Bukan 17 itu. malam dua. Mereka berijtihad yang Di satu- sana, di Madinah. Ya. Oke. Salah satu pendapat. Kalau disebutkan Nabi, Lailatul Qadar adalah malam 21. Selesai Ramadan itu. Cuman 21 itulah orang ke masjid. Sepanjang-panjang i'tikaf Nabi, waktu terakhir dia mau meninggal 20 hari 20 malam. 20 hari 20 malam. Adapun yang Ramadan yang lain 10 hari 10 malam. Lalu baru disebut i'tikaf itu berapa lama? Berapa menit? Baru disebut i'tikaf. Menurut mazhab Maliki sehari semalam. Baru disebut dengan i'tikaf. Masuk pas berbuka, keluar besok maghrib, sehari semalam. Dan mesti ada saumnya, baru disebut i'tikaf. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i yang disebut dengan i'tikaf adalah lama dikit dari ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 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 sudah dianggap i'tikaf. Jadi kalau Lebih satu aja. lebih dikit dari ruku sudah dianggap i'tikaf. Jadi kalau ada pengumuman, Bapak Ibu, kita akan adakan i'tikaf nanti malam di Masjid Agung, di Masjid Raya, Masjid Besar, Masjid Islamic Center, harap datang jam 12 dan akan diisi oleh Ustadz Fulan, muhasabah, zikir, baca Quran, sholat, qiyamul lail, akan berakhir pada waktu subuh. Berarti dia i'tikaf 5 jam. Pertanyaannya, apakah 5 jam itu sudah dianggap i'tikaf? Sudah. Menurut mazhab Syafi'i. Iya. Menurut mazhab Maliki belum. Karena menurut mazhab Maliki mesti sehari semalam. Adakah ibadah yang lebih important, yang lebih hebat daripada sholat? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram dan masjidil aqsa. Sholat. Kalau mau ngobrol dengan Allah, sholatlah. Kalau mau Allah ngobrol denganmu, baca Quran. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan nikmat yang besar kepadamu, wahai Abdul Somad. Kalau mau ingin Allah ngobrol denganmu, bacalah Quran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, wahai Abdul Somad. Wa ma qala. Allah tidak membiarkanmu, wahai Abdul Somad. Kalau mau Allah ngobrol denganmu, baca Quran. Tapi kalau kau ingin ngobrol dengan Allah, salatlah. Inna salati wa nusuki wa mahmudi wa mamati Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni
at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Saya nggak bisa sholat Pak Ustadz. Terus baca Quran pun nggak bisa Pak Ustadz. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Kau tinggalkan dunia dalam keadaan lidahmu basah. Artinya apa? Zikir menyebut Allah. Oh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa kata sahabat? Aku nggak takut mati. Aku nggak takut meninggalkan anak istriku. Aku nggak takut meninggalkan dunia. Terus yang kau takutkan dari kematian itu apa? Yang ku takutkan lidahku kering sehingga aku tidak lagi bisa menyebut Allah. Salunaka anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu kapan hari kiamat? La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Harinya tahu, hari Jumat hari kiamat. Oh gitu, Ustaz? Hari Jumat hari kiamat. Tapi hari Jumat kapan? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dan insya Allah kita tidak mengalami hari kiamat. Karena huru hara hari kiamat kita sudah minta duluan supaya kita nggak ngalami. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Dari fitnah hidup. Itu maksudnya huru hara hari kiamat. Nah, karena yang menyaksikan hari kiamat itu katanya Maka turun udara dingin, sejuk. Udara dingin turun ke bumi. Semua yang beriman mati. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau mau dilafalkan. Kalau nggak mau dilafalkan, biasanya masjid-masjid tua tempat kita selalu di pintu besar. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya waktu masuk masjid itu baca nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Habis Ramadan, habis Lailatul Qadar. Nggak, maksudnya lebih ke arah Perubahan. mental Supaya perubahan. istiqomah. Ngelihat orang sakit, pergi ke rumah sakit, Lihat orang meninggal. ngelihat orang mati, ngelihat orang yang kurang secara fisik, Ya. tapi syukurnya kepada Allah luar biasa. Ya. Bawa beras ke panti tunanetra, melihat saudara kita yang kekurangan, datang ke rumah jompo, pergi ke rumah anak-anak terlantar yang dibuang. Maka itu akan membangkitkan kesadaran kita, kesyukuran kita bahwa kita sebenarnya bahagia. Kita sebenarnya selama ini dapat nikmat. Cuman yang kurang sama kita itu syukur.